Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Zaki. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam capai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi yang pertama presidensial. Presidensial disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dari seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Yang ketiga, semi-presidensial. Semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Selanjutnya yang kelima, komunis. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi, yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya keras sosial, uang, dan negara. Yang keenam, demokrasi liberal, yaitu sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional, dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintahan. Dalam demokrasi liberal, kekuasaan mayoritas atau dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintahan yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Yang ketujuh, liberal. Liberal adalah sebuah ideologi pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Dalam liberalisme, menolak adanya pembatasan khususnya dari individu dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas. Banyak suatu negara yang tidak mematuhi peraturan tersebut secara luas, berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu, dan demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut adil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini, hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Sistem sempit. Sistem pemerintahan hanya dapat sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam untuk relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri. Sistem pemerintahan yang dipakai bangsa Indonesia adalah sistem presidensial. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Parlemen di Indonesia ada dua, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPR atau DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Anggota DPD berasal dari partai politik, sementara anggota DPD berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu
yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi. Anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau PR, merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau UUD. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yakni yang pertama, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat proses pemilu atau parlemen. Tiga, presiden mengangkat menteri dalam kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahnya. Yang keempat, presiden juga bisa memberhentikan menteri. Yang kelima, para menteri bertanggung jawab pada presiden. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.